Di awal film, kita diperkenalkan dengan sosok pembunuh bayaran profesional bernama Pete. Dia juga dikenal sebagai seorang asasin yang gila kerja, dan hidupnya dihabiskan untuk mengeksekusi target. Kini, Pete terlihat masuk ke dalam sebuah lift yang diisi oleh dua orang mencurigakan. Dua kroco itu ternyata pembunuh bayaran lain yang sedang mengincarnya. Beberapa saat kemudian, pergulutan pun pecah. Tentu saja, Pete berhasil melibas mereka dengan mudah. Setelah itu, Pete pun langsung hengkang begitu saja. Lalu kita diperlihatkan seorang bos mafia sekaligus ketua organisasi pembunuh bayaran yang biasa dipanggil Yanto. Di sini dia mendapat laporan bahwa dua anak buah yang dikirim untuk menghabisi Pete telah gugur. Mendengar kabar itu, Yanto pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Pete. Ironisnya, Pete ternyata masih menjadi anak buah Yanto sendiri. Namun, Yanto justru ingin para pembunuh bayaran berlomba-lomba untuk menghabisinya. Entah apa alasannya, tapi tetap ikuti alurnya. Find Pete Stryker. I want you to bring him to me. Sementara di sisi lain, Pete terlihat sedang berjalan di jalanan yang ramai. Dia masih terheran-heran kenapa dua orang tadi menyerangnya, karena seingatnya dia tidak punya masalah dengan siapapun. Namun di saat yang sama, muncul lagi beberapa orang mencurigakan yang menatapnya seolah sedang menghitung harga kepalanya. Pete belum sempat mencerna situasi, tapi tiba-tiba saja dia sudah dikepung oleh sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Antoli. Mereka sebenarnya teman seprofesi yang seharusnya berada di kubu yang sama. Namun entah kenapa, kini mereka menganggap Pete sebagai musuh. Pete pun menanyakan alasan dibalik penangkapan dan penyerangan terhadap dirinya. Namun Antoli justru menuduh Pete sebagai pengkhianat dan menyebut bahwa semua ini adalah balasan yang pantas dia terima. Antoli juga mengatakan bahwa Yantolah yang memerintahkan seluruh pembunuh bayaran untuk mengejar Pete. You give up information. Mendengar itu, Pete bersumpah bahwa dia tidak pernah membelot dari organisasi mereka. Namun, Antoli tak peduli dengan semua penjelasannya. Karena tidak ada pilihan lain, Pete pun terpaksa melawan Antoli dan anak buahnya. Pergulutan berlangsung sengit hingga Antoli mengalami luka parah di kepala. Pete sempat meminta duel dihentikan, tetapi Antoli tetap ngotot menuntaskan tugas dari sang bos besar. Antoli bahkan sempat memojokkan Pete, namun akhirnya dia tumbang setelah tenaganya terkuras habis oleh Pete. Beberapa saat kemudian, Pete mendatangi bar milik pacarnya yang bernama Mora. Mora ini adalah anak kandung Yanto. Di sini, Pete mencoba mencari kejelasan mengapa ayah Mora menuduhnya berkhianat dan mengirim pembunuh bayaran untuk memburunya. Sayangnya Mora benar-benar tidak tahu apapun, karena dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan Yanto. Mora hanya menyarankan agar Pete menemui ayahnya secara langsung supaya semuanya jelas. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, muncul lagi sekelompok pembunuh bayaran lain. Mora berusaha menahan mereka agar tidak membuat keributan dan meminta penjelasan. Namun geng Algojo itu tidak peduli dan langsung memulai pertempuran. Mora ikut membantu Pete hingga akhirnya para kroco tersebut berhasil dihabisi. Setelah semuanya terkapar,
Pete kembali meminta Mora menghubungi Yanto untuk mencari tahu kesalahannya. Namun Mora tetap menolak dan menyuruh Pete menemui ayahnya secara langsung. Mereka sempat beradu argumen hingga akhirnya Pete menyerah dan memilih pergi. You clean up your own mess. I'm done. Fine. Begitu keluar dari sana, Pete memesan taksi online karena berniat mampir ke rumah sahabat lamanya. Namun baru saja duduk di dalam mobil, tiba-tiba dua kroco bersama seorang pembunuh bayaran bernama Dela Cruz ikut masuk. Rupanya, mereka juga mendapat tugas untuk memburu Pete. Pete yang terpojok hanya bisa duduk pasrah. Di tengah perjalanan, Dela Cruz menanyakan alasan Pete berani mencari masalah dengan bos mereka, yang tak lain adalah Yanto. Lagi dan lagi, Pete menegaskan bahwa semua ini hanyalah salah paham. Namun Dela Cruz menganggap itu hanya akal-akalan untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, dua anak buah Dela Cruz mulai mengeluarkan alat kejut listrik. Pete pun langsung bergerak cepat menghajar mereka lebih dulu. Dan ya, semua orang di dalam mobil berhasil dibuat KO oleh Pete yang sendirian. Mereka pun ditendang keluar mobil termasuk sopir taksinya. Pete melanjutkan perjalanan menggunakan mobil taksi tersebut menuju rumah sahabatnya. Di tengah jalan, dia berniat menghubungi Yanto, namun baterai ponselnya sudah habis. Akhirnya, Pete memilih langsung mendatangi rumah sahabatnya berharap bisa berbincang dan berdiskusi. Namun sayangnya, dia justru disambut dengan todongan senjata tepat di wajahnya. Rupanya, sahabatnya itu juga seorang pembunuh bayaran dan ikut menerima perintah untuk menghabisi Pete. Bahkan, Yanto menghargai kepada Pete sebesar $500.000. Seperti sebelumnya, Pete mencoba menjelaskan, tetapi sahabatnya justru memulai duel. Pertarungan 1 lawan 1 pun berlangsung sengit hingga tiba-tiba ponsel sahabatnya berdering. Meski sedang bertarung, dia tetap mengangkat telepon tersebut karena ternyata itu dari istrinya, yang kalau tidak diangkat bisa marah besar. Setelah mendengar omelan sang istri, dia berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Duel pun kembali berlanjut. Meski hampir membuat Pete terpojok karena masih sayang nyawa sekaligus takut dimarahi istrinya, sahabat Pete itu memilih menghentikan perkelahian. Sebelum masuk ke rumah, dia sempat mengeluhkan kekesalannya. Menurutnya, Pete baru muncul sebentar saja sudah langsung membuat kekacauan. Pete pun ditinggalkan sendirian dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Tak lama setelah itu, Pete pergi ke apartemen Mora. Di sana, dia mencurahkan rasa lelahnya karena hampir semua pembunuh bayaran di kota itu memburunya, bahkan sahabatnya sendiri. Namun Mora justru menyinggung bahwa Pete terlalu ambisius dalam karirnya sebagai pembunuh bayaran profesional. Mora ingin Pete menikmati hidupnya, bahkan jika perlu pensiun dari dunia gelap tersebut. Dia juga kembali menyarankan agar Pete menemui ayahnya secara langsung. Namun Pete mengatakan bahwa dia belum siap bertemu ayah Mora saat ini. Hingga tiba-tiba Mora melepaskan sebuah anak panah yang seketika membuat Pete pingsan. Ternyata, Mora hanya ingin mengobati luka Pete tanpa harus mendengar kerewelan pacarnya itu. Beberapa saat kemudian, Pete bangun dalam keadaan tanpa busana. Dia pun tak kenal lelah memohon kepada Mora hingga adu argumen kembali memanas. Namun sebelum mereka melanjutkan, sekelompok pembunuh bayaran lain menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Geng kroco kali ini dipimpin oleh pria gondrong yang langsung menjelaskan bahwa dia datang atas perintah Yanto. Mendengar nama ayahnya dipakai sebagai alasan, Mora pun tak tinggal diam.
Tentu saja Pete dan Mora kembali menang dalam pertarungan sengit ini. Lantas setelah semuanya tenang, mereka berdua duduk di sofa yang masih selamat dari bencana kecil tadi. Di sini, Pete menyampaikan bahwa dia mencintai Mora lebih dari apapun dan berjanji akan menikahinya setelah semua masalah ini selesai. Dia tidak ingin mati hanya karena kesalahpahaman yang bahkan dia sendiri tidak tahu titik mulanya. Oleh karena itu, Pete memohon agar Mora mau menghubungi Yanto supaya semuanya jelas. Begitu mendengar rayuan itu, Mora akhirnya luluh dan bersedia menelpon ayahnya. Di waktu bersamaan, Yanto sedang emosi. Dia memarahi Hernandez, Antoli, dan De La Cruz, 3 pembunuh bayaran yang sebelumnya gagal menangkap Pete. Yanto naik pitam karena tugas sederhana mengejar 1 orang saja tidak berhasil mereka lakukan. What, you think that's funny? Thank you, sir. Tak lama kemudian, Yanto mendapat telepon dari Mora. Namun saat diangkat, yang muncul justru suara Pete. Disinilah Pete menuntut jawaban atas semua pertanyaan di kepalanya, terutama tentang alasan Yanto mengerahkan semua pembunuh bayaran untuk memburunya. Yanto akhirnya mengungkap bahwa malam sebelumnya, dia melihat Pete sedang bersama Angel, yaitu bos mafia yang merupakan saingan terbesarnya. Angel adalah musuh bebuyutan Yanto, jadi wajar jika Yanto merasa dikhianati. I trusted you, Peter. And I would never betray that trust, sir. Pete langsung membantah karena dia merasa tidak pernah sekalipun bertemu dengan Angel. Dia yakin Yanto pasti salah lihat. Pete juga berjanji akan melakukan apapun asalkan Yanto mau mempercayainya. Selain itu, dia juga ingin Yanto merestui hubungannya dengan Mora, karena Pete punya rencana untuk menikahinya. Mendengar itu, Yanto lalu menyuruh Pete membuktikan bahwa dia tidak berkhianat, yaitu dengan menghabisi Angel malam ini juga, dan diberi waktu sampai besok pagi. Jika Pete gagal, itu berarti semua tuduhan benar. If you think you could bring me down, you are fucking mistaken. Setelah panggilan ditutup, Mora yang melihat kondisi Pete langsung merasa iba. Dia pun akhirnya bersedia membantu Pete menyelesaikan misi ini. Kemudian Mora membawa Pete ke ruang penyimpanan senjata dan meminta Pete memilih senjata yang dia suka. Dari yang tadinya murung, Pete langsung semangat kembali karena Mora sampai turun tangan demi hubungan mereka. Singkat cerita, Pete dan Mora akhirnya tiba di dekat markas Angel. Mereka lalu mengatur strategi dengan Mora menjaga dari kejauhan sebagai sniper sekaligus memantau situasi, sedangkan Pete maju ke depan untuk membantai anak buah Angel satu persatu. Begitu semuanya siap, mereka pun langsung memulai aksinya. You're welcome. Thanks, babe. Pete dengan cepat menumbangkan para penjaga di depan markas. Setelah itu, dia masuk ke dalam gedung, sementara Mora masih bersiaga memberikan bantuan jarak jauh. Saat Pete masuk, dia melihat anak buah Angel sedang bermain catur. Begitu mereka lengah, Pete pun segera bertindak brutal. Namun di sisi lain, tanpa Mora sadari, tangan kanan Angel muncul dari belakang. Kroco itu langsung menodongkan senjata ke kepalanya. Mora akhirnya tertangkap, sedangkan Pete masih sibuk menghadapi musuh di dalam. Kini Mora sudah dibawa ke hadapan Angel, sang bos mafia. Angel terlihat sangat tenang dan malah menawari Ciu seolah sedang menyambut tamu undangan. Di sini terungkap bahwa Angel telah membunuh kakaknya Mora. Jadi, dia sudah tahu cepat atau lambat Yanto pasti akan balas dendam. Namun Angel mengancam dengan memastikan bahwa Mora dan Pete tidak akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Mora menanggapi ancaman itu dengan santai, mengatakan agar Angel tidak terlalu percaya diri karena semua ini baru permulaan. Sementara itu, Pete terus berjuang sendirian menghadapi anak buah Angel di bawah.
Setelah semuanya tumbang, kini dia berhadapan dengan tangan kanan Angel, Kroco yang tadi menangkap Mora. Naasnya, Pete kehabisan peluru dan sempat terjebak. Namun dia tidak kehabisan ide. Setelah pertarungan panjang dan sengit, Pete akhirnya berhasil menumbangkan tangan kanan Angel. Namun urusan Mora dan Angel belum selesai. Saat Pete hendak membantu Mora, tiba-tiba Kroco itu muncul lagi. Namun kali ini, Pete benar-benar memastikan dia tewas dengan cara brutal. Sementara di sisi lain, Mora kini berada dalam posisi terjepit karena lehernya dicekik menggunakan sebuah buku tebal. Karena kehabisan tenaga, Mora pun hanya bisa pasrah hingga tak berselang lama. Setelah memastikan Angel tewas, Mora dan Pete lalu bersantai sambil menikmati sebatang rokok dan segelas es teh asam. Namun Mora teringat bahwa mereka harus menunjukkan bukti kematian Angel kepada Yanto. Jadilah Mora mengajak Pete berfoto swafoto bersama jasad Angel. Setelah itu, mereka berdua pergi meninggalkan markas Angel untuk bertemu Yanto. Keesokan paginya, sambil menunggu kedatangan Yanto, Pete bertanya apakah Mora sudah siap menikah setelah semua ini selesai. Mora menjawab bahwa dia selalu siap, asalkan Pete bersedia berhenti menjadi pembunuh bayaran. Dia ingin hidup yang lebih tenang dan jauh dari dunia yang penuh kekerasan ini. Pete pun menyetujuinya dan berjanji akan meminta izin pensiun saat Yanto datang nanti. Tak berselang lama, Yanto datang dan langsung menghampiri Pete. Pete menjelaskan bahwa misi yang diminta Yanto sudah selesai dan semua bukti foto telah dikirim ke ponselnya. Mendengar itu, Yanto pun puas sebab musuh bebuyutannya berhasil disingkirkan. Sekaligus, dendam atas kematian putranya juga telah terbayarkan. Lalu Yanto mengungkapkan bahwa sejak awal semua ini memang rencananya. Sedangkan tuduhan soal pengkhianatan Pete hanyalah sandiwara agar Pete mau menerima misi tersebut. Sebab jika diminta secara langsung, Pete tidak akan pernah mau menghabisi Angel karena Pete paling anti mengeksekusi wanita. Sontak Pete marah karena Yanto sampai mengirim puluhan algojo untuk memburunya. Jika salah satu dari mereka berhasil membunuhnya, bagaimana nasib Pete sekarang? Yanto lalu menjawab bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, karena Pete adalah tokoh utamanya. You are the greatest. Setelah semuanya selesai, Pete kemudian mengajukan pensiun agar bisa menikahi Mora. Sesuai janji, Yanto pun menyetujuinya, sekaligus memberikan restu. Lalu Pete dan Mora pun langsung bermesraan menandai awal kehidupan baru mereka. My name is Pete, and I'm a workaholic.